Ini adalah titik biru pucat. Kita sekarang lagi di situ. Dan di situ juga ada semua orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita cintai. Di situ muncul semua pemikiran yang pernah ada. Ribuan ideologi, ribuan agama. Semua pahlawan dan para pecundang. Pemimpin dan rakyat jelata. Penemu dan penjelajah di sepanjang sejarah manusia. Semuanya tinggal di titik itu. Sebutir debu di tengah sinar matahari. Oke, jadi itu tadi foto bumi yang diambil dari pesawat Voyager. Dan puisi yang kalian dengar barusan itu ditulis oleh Carl Sagan, tokoh inspiratif kita hari ini. Kalau menurut kalian gimana? Storytellingnya cukup keren ya? Jadi kalau menurutku ya, Carl Sagan ini melalui storytellingnya, dia itu bisa menularkan passionnya di bidang luar angkasa itu ke para audiensnya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba kenalan sebentar sama kisah hidupnya, terus kita lanjut ke pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil. Carl Sagan lahir di kota New York, dan kesukaannya di bidang astronomi itu sudah sejak dia berumur 4 tahun. Ketika itu, dia diajak orang tuanya ke World's Fair di New York. Dan di sana, dia ngelihat banyak banget teknologi-teknologi dari masa depan. Nah, ketika dia berusia 5 tahun, dia itu sudah bisa ngunjungin perpustakaan sendirian untuk pinjam buku-buku tentang bintang. Dan ketika dia berusia 7 tahun, dia sudah mengunjungi berbagai museum-museum dan planetarium. Dan disitulah kesukaan dia terhadap astronomi itu semakin dalam. Nah, menurutku, Carl Sagan ini beruntung banget ya. Karena dia bisa ketemu passionnya itu sejak kecil. Jadi pertama, kalau orang passion itu kan belajar sesuatu lebih cepat ya. Ditambah lagi, usia yang masih kecil itu otaknya kan seperti spons. Jadi dia itu bisa menyerap informasi dalam waktu yang cepat. Nah, singkat cerita, kecintaan dia di bidang astronomi itu berlanjut sampai akhirnya dia menyelesaikan PhD-nya di bidang astronomi. Setelah itu, dia lanjutkan dengan mengajar dan melakukan berbagai penelitian di Harvard University. Nah, Carl Sagan ini juga kerja di NASA. Dia itu yang mendesain berbagai proyek eksplorasi luar angkasa, misalnya ke Venus, ke Mars, ke Jupiter. Tapi yang paling terkenal itu adalah proyek Voyager, yaitu sebuah pesawat yang dilepas jauh banget ke luar angkasa. Jadi dilepas sejauh-jauhnya lah intinya. Nah, yang menarik di proyek Voyager itu ditempelkan sebuah piringan hitam, walaupun sebenarnya warnanya emas ya. Namanya itu Golden Record. Dan di piringan hitam itu berisi suara-suara alam dari bumi. Mungkin gunanya untuk didengerin sama alien ya. Nah, jadi di dalam piringan hitam itu ada berbagai suara seperti suara petir, suara ombak, suara hewan-hewan, dan suara manusia. Jadi di situ ada suara sapaan ya, greetings dari berbagai bahasa. Dan ada berbagai suara penampilan musik. Salah satunya adalah musik gamelan. Memang keren banget ya idenya Carl Sagan ini. Jadi kalau aku lihat, Carl Sagan ini mau nunjukin ke orang-orang kalau belajar astronomi itu menarik banget. Jadi bukan cuma sekedar teori-teori doang, bukan cuma sekedar hitungan dan rumus-rumus doang, tapi di balik itu ada seni dan ada filosofinya yang mendalam. Makanya dia juga nulis berbagai buku dan bikin film dokumentari yang legendaris yang berjudul Cosmos, yang sudah ditonton lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Pelajaran yang pertama adalah make it engaging. Jadi menurutku, orang itu akan sulit ya belajar sesuatu kalau dia itu cuma sekedar belajar gitu, atau latihan gitu. Ya, namanya orang pasti ada jenuhnya ya, dan itu normal. Nah, kalau aku lihat dari Carl Sagan, kayaknya ya, apapun yang kalian pelajarin, itu sebenarnya bisa loh dibikin jadi lebih engaging atau lebih seru. Karena seperti yang aku sering bilang, kalau kalian itu suka sesuatu atau merasa seru, kalian tuh proses belajarnya jadi jauh lebih cepat. Jadi kalau ada dari kalian yang lagi stres belajar sesuatu, atau mungkin kalian nggak terlalu suka suatu topik, tapi terpaksa kalian belajar itu. Nah, kalian mungkin bisa coba make it more engaging. Gimana caranya? Kita lihat, dulu waktu Carl Sagan masih kecil, dia tuh mengunjungi museum-museum dan planetarium gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa coba browsing, ada event apa di kota kalian yang bisa kalian kunjungi, yang berkaitan dengan topik kalian. Selain itu, kalian juga bisa browsing film-film apa aja yang berkaitan dengan topik kalian. Setelah itu kalian bisa nonton atau kalian download. Harusnya ya, semua topik apapun itu, pasti ada filmnya kan ya, yang berkaitan sama itu. Selain film, kalian juga bisa nonton video-video di YouTube. Kalian bisa subscribe channel-channel yang menurut kalian berkaitan dengan topik kalian. Selain itu banyak sih, misalnya kalau di WA itu ada channel kan, kalian bisa search sendiri channel WA mana yang berkaitan dengan topik kalian. Kalian juga bisa browsing, mungkin ada channel Discord apa yang kalian bisa join.
Intinya banyak banget lah ya cara untuk make it more engaging. Kalau buat kalian yang extrovert, yang suka ketemu orang, kalian bisa juga cari komunitas-komunitas. Nah, ini istilah lainnya tuh immersion ya. Jadi kalian itu kalau berada di lingkungan yang orang-orangnya itu pada suka dengan suatu subjek, kalian nanti lama-lama juga akan jadi suka dengan subjek itu. Pelajaran yang kedua adalah skeptisisme. Jadi Carl Sagan ini nggak gampang percaya dengan sesuatu ya. Dia tuh baru percaya sesuatu ketika itu sudah jelas-jelas terbukti benar. Bahkan Carl Sagan ini juga nyiptain suatu filter yang namanya baloney detection kit, atau alat untuk mendeteksi suatu bualan ya. Ini lebih lengkapnya kalian bisa browsing sendiri ya tentang ini. Intinya di alat ini kita tuh baru boleh percaya sesuatu kalau sesuatu tuh sudah benar-benar terbukti benar, sudah ada buktinya ya. Dan bukti itu juga sudah cukup. Selain itu kita juga harus menghindari berbagai jenis cacat logika. Dan kita juga harus memikirkan hipotesis yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada suatu dugaan tuh harus sebanyak-banyaknya. Ya intinya yang kayak gitu-gitulah. Intinya di era informasi seperti sekarang ini, menjadi skeptis dan kritis itu penting banget. Kalian coba bayangin berapa video atau berapa konten yang kalian sudah konsumsi hari ini. Apakah kalian yakin isi konten itu semuanya benar? Karena kan ada beberapa orang yang bikin konten itu tujuannya cuma untuk membrainwash atau mempengaruhi pikiran kita. Ya kalau misalnya pengaruhnya itu bagus, itu is okay ya. Tapi kalau pengaruhnya buruk, itulah kenapa kalian harus lebih berhati-hati. Nah, sekarang poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu kerendahan hati. Jadi kalau kalian ingat cuplikan The Pale Blue Dot di awal video ini, Carl Sagan itu seolah-olah mau ngingetin kita, kalau apa yang selama ini kita banggakan, apa yang selama ini kita sombongkan, itu sebenarnya cuma sebutir debu di tengah sinar matahari. Dan matahari itu pun juga sebutir debu di tengah benda-benda langit lainnya kan. Jadi mungkin kalau kalian yang selama ini iri sama orang lain, mungkin kalau kalian lihat para elit global gitu ya, di rumah-rumahnya yang kayak istana gitu. Sebenarnya mereka itu juga sebutir debu, sama kayak kita. Ya paling debunya lebih besar sedikit aja gitu. Tapi nggak ada artinya sama kita, itu semua sama itu. Itu tadi dari segi harta ya. Nah kalau dari segi ilmu itu juga sama. Karena ilmu pengetahuan itu kalau dipelajari sedalam apapun itu nggak ada habisnya. Infinity lah ya. Jadi sayang sekali kalau ada orang yang sudah merasa pinter dan akhirnya dia berhenti belajar. Selain itu, kalau kita belajar, tujuannya itu kan juga bukan untuk dipamer-pamerin. Kalau kita itu pintar, wawasan kita itu banyak. Bukan untuk itu. Tujuan kita belajar itu sebenarnya untuk memperkaya pengalaman hidup kita. Nah, sebelum video ini selesai, aku mau sambungin poin yang terakhir ini sama satu pesan yang aku dapat dari mentorku. Waktu itu aku dinasihatin sama mentorku ini waktu aku masih remaja. Jadi pesannya itu, kita itu harus rendah hati terhadap Tuhan, rendah hati terhadap manusia, dan rendah hati terhadap alam. Jadi kalau rendah hati terhadap Tuhan ya, artinya kita tuh harus menjalankan dengan baik perintah-perintah agama. Dan kita juga harus mengakui Tuhan ya di setiap prestasi-prestasi kita. Kalau rendah hati terhadap manusia, artinya kita tuh ya nggak boleh jadi orang yang sok-sokan atau sombong yang berlebihan gitu. Dan kita harus memperlakukan semua manusia itu setara apapun background mereka. Yang ketiga, rendah hati terhadap alam itu artinya kita nggak boleh eksploitasi yang berlebihan. Jadi kita tuh sekaya-kayanya kita tuh kalau bisa jadi orang yang sustainable. Misalnya kita tuh hemat listrik, kita juga bisa naik kendaraan umum misalnya. Atau apapun lah, banyak kan cara untuk jadi orang yang sustainable. Oke, jadi sekian aja inspirasi dari Carl Sagan. Semoga bisa memotivasi kita, para lifelong learner, untuk terus belajar ya, apapun yang kita lagi pelajarin. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.